Langsung sama Bu Dewi bisa langsung dimulai ya? Ada Bu Dewa? Ya, silakan dimulai. Oke. Ini udah remote control. Ini udah terrecord ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya Bu, sudah siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat Bu. Sehat, ceria ya. Oke. Masih hari ini masih tetap semangat? Semangat Bu. Iya ya, untuk kegiatan hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ya anak-anak, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa. Coba Ibu minta kepada ketua kelas Pak Jerry, Pak Jerry ya, bukan Pak Jerry. Silakan Jerry untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Ada Jerry? Atau oke, ya wakilnya saja ya. Silakan Leni, pimpin teman-temannya. Untuk membaca doa, silakan. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terdengar suara Ibu, Nak? Terdengar Bu. Oke. Jelas? Jelas Bu. Jelas ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau absen dulu nih kehadirannya. Ini gimana? Udah lengkap belum? Ada yang nggak hadir hari ini? Jerry masih di jalan Bu, kayaknya Bu. Wah, Jerry. Kehujanan mungkin. Jerry-nya masih di jalan. Pantas Ibu panggil tadi, ternyata dia nggak nyaut-nyaut ya. Oke lah, kalau begitu ya. Kita doakan semoga Jerry sampai di perjalanan dengan sehat ya dan selamat. Oke, bagaimana persiapan alat tulisnya? Udah siap, Nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, kalau sudah mana? Tunjukin sama Ibu. Mana penanya? Mana bukunya? Ini. Penanya nih. Ini. Wah, alhamdulillah. Semuanya siap siaga ya, Nak ya. Oke. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran pada hari ini, minggu kemarin kan sudah Ibu kasih tahu nih. Kita hari ini masuk bab baru. Kira-kira ada yang ingat hari ini belajar apa? Ayo. Koordinat Bu ya. Oh iya, benar Sehariadi sistem titik koordinat. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem koordinat kartesius. Nah, untuk sistem koordinat kartesius ini timbul beberapa pertanyaan. Pernah nggak sih nanya untuk apa sih? Atau pernah nggak sih dengar tentang koordinat kartesius sebelumnya? Pernah Bu, waktu di SD kalau nggak salah. Nah Bu. Iya, Sehariadi, Bri, pernah dengar ya? Waktu di SD. Pernah Bu. Ya, pernah Bu. Kelas berapa? Kelas berapa ya? Kelas Kelas 6 berapa kah? ya Bu ya? 6 Bu. Kelas 6. Kelas 5-an deh Bu, kelas 5. Iya, ada yang bilang kelas 5, ada yang bilang kelas 6, kelas berapapun itu, maka Ibu apresiasi karena kalian ingat materinya. Kira-kira berarti kalau SMP ini kita mulai dari kelas 8 ya. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih berpikir apa manfaat mempelajari koordinat kartesius? Bisa baca Gmaps Bu. Oke, karena sekarang anaknya digital ya. Jadi bacanya Google Maps ya? Iya Bu. Iya Bu. Oke. Nah, untuk lebih mendalam, ayo kita simak video berikut ini tentang apa sih manfaat kita mempelajari koordinat kartesius. Kartesius, siap semuanya? Siap. Ya Bu. Ya, pasang mata, pasang telinga, tutup mulutnya. Oke? Siap Bu. Hidungnya nggak ditutup Bu. Ya, nggak bisa napas nanti, Nak. Heading 209, Dengar suaranya, Nak? altitude 30. Benar Bu. Apakah kamu bisa menebak cuplikan video tadi? Profesi apa yang sedang mereka jalankan? Ya, benar. Mereka adalah seorang pilot. Apakah kamu bermimpi untuk menjadi seorang pilot? Kemampuan apa yang harus dimiliki seorang pilot? Jika kalian perhatikan cuplikan video ini, seorang pilot harus memiliki komunikasi yang baik, sadar situasi, cepat mengambil keputusan, tenang, dan pandai berhitung serta kreatif. Kemampuan berhitung? Yaps, benar.
perhatikan pergerakan radar, seorang pilot harus memahami ilmu GPS. GPS ini adalah petunjuk arah seorang pilot yang terbaca melalui bentuk titik koordinat. Coba perhatikan pergerakannya. Sekarang, kamu tahu kan seberapa bermanfaatnya belajar sistem koordinat Kartesius? Eits, ada lagi manfaat mempelajari sistem titik koordinat. Apakah kamu pernah mendengar istilah kartografer? Peta harta karun misalnya, atau global, dan atlas dunia. Nah, kalau kamu memiliki cita-cita membuat peta atau atlas, artinya kamu ingin menjadi kartografer, yaitu pembuat peta. Salah satu ilmu yang harus dimiliki kartografer adalah titik koordinat. Maka, seorang kartografer harus memahami sistem koordinat sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana? Apakah kalian sekarang sudah memahami tentang pentingnya mempelajari sistem titik koordinat? Mari bersemangat. Semoga kalian bisa menjadi pilot atau seorang kartografer terkenal seperti Idris, seorang penemu peta pertama. Halo, udah nonton videonya anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ada yang bisa ngambil manfaat dari video tadi? Coba tunjuk tangannya. Ayo, Ada yang Bu. bisa ngambil manfaat? Ya, coba Suharyadi ya. Coba Suharyadi, Ya. apa sih manfaat yang kamu peroleh dari menonton video tadi? Pokoknya kalau kita mau jadi pilot harus bisa membaca koordinat, Bu. Oh iya, bisa baca koordinat. Oke, coba tunjuk tangan yang di sini yang mau cita-citanya kalau besar mau jadi pilot. Ayo, coba tunjuk tangannya. Atau nggak ada? Semuanya udah mau jadi guru ya? Iya, Bu, cita-citanya dari guru. Pasti nggak jadi guru matematika kan? Benar nggak? Mau jadi guru matematika juga harus pintar sistem koordinat Kartesius karena materi itu juga diajarkan di sekolah. Oke, semangat belajar hari ini. Siap? Ya, Bu. Oke, kita masuk. Berikutnya adalah tokoh matematika koordinat Kartesius ya. Tokoh matematika koordinat Kartesius ini adalah salah satunya adalah Descartes yang dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometris analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Kartesius. Nah, di sini kira-kira ada yang mau jadi penemu? Ada yang mau jadi penemu? Ada, Bu. Ainun mau jadi penemu ya? Iya, Bu. Ya, nanti penemu misalnya rumus matematika, jadi rumus matematikanya itu bisa disebut sebagai rumus Ainun. Katakan Iya, namanya. betul. Enakan jadi Iya. penemu harta karun, Selanjutnya? Bu. Iya, Bu. Iya, Bri? Enakan jadi penemu harta karun, Bu. Oh iya, benar. Tapi harus belajar sistem koordinat, karena nggak bisa baca gambar. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, ada persepsi nih. Kira-kira apakah kalian masih ingat tentang garis bilangan? Ada yang bisa kasih gambaran garis bilangan tuh apa? Walaupun nih kayaknya ada nih langkah-langkah di Ibu yang Ibu kasih. Oke, ada yang mau kasih tanggapan garis bilangan tuh apa sih? Saya, Bu. Garis yang berisi bilangan bulat, Bu. Nah, garis yang berisi bilangan bulat. Iya, bisa jadi ya. Berurutan nggak, Bri? Urutan, Bu, dari yang negatif 0 terus ke positif, Bu. Masih ingat? Iya, Bu. Masih. Jadi kita bisa lanjut. Jadi materi ini itu akan kita gunakan sebagai acuan dalam mempelajari sistem koordinat Kartesius. Oke, selanjutnya. Oke, garis bilangan adalah garis yang setiap titiknya berjarak sama dan merupakan urutan suatu bilangan. Benar kata Bri tadi. Oke, tepuk tangan buat Brinya, anak-anak. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke inti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, melalui aktivitas LKPD 1 dan diskusi kelompok, peserta didik dapat, yang pertama kita akan menentukan posisi objek pada bidang koordinat Kartesius terhadap sumbu X dengan benar. Masih ingat tentang sumbu X, anak-anak? Masih ingat? Masih, Masih, Bu. Bu. Masih. Bu.
Coba Cahya, yang kedua, apa tujuan kita? Menentukan posisi objek pada bidang koordinat kartesius terhadap sumbu Y dengan benar. Very good. Masih ingat Cahya sama sumbu Y? Insya Allah masih ingat, Bu. Oke. Selanjutnya coba Retno. Yang ketiga, apa tujuan kita hari ini? Ya, yang ketiga, menentukan posisi titik terhadap kuadran pada bidang koordinat kartesius dengan benar, Bu. Bicara kuadran, udah pernah dengar belum tentang kuadran? Belum, Bu. Belum. Oke, jadi kita dapat ilmu baru hari ini ya. Selanjutnya, Leni, yang keempat, apa tujuan kita? Menentukan titik koordinat suatu benda dengan benar, Bu. Oke, sudah tahu titik koordinat? Sudah tadi sumbu X dan sumbu Y ya, Bu? Iya, sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Siap, kita lanjutkan. Selanjutnya, coba Bri, apa yang kelima, yang keempat, yang kelima ya? Coba Bu. bacain. Bri, ada Bri? Ya, Atau Bu. apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Menyelesaikan masalah kontekstual terkait letak titik koordinat suatu benda dengan benar, Bu. Bagus. Oke, nah sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Oke, kegiatan pembelajaran kita ini dibagi menjadi 5 ya anak-anak. Yang pertama adalah orientasi masalah. Di sini Ibu akan memberikan kalian masalah. Waduh, Ibu nih jadi tukang memberi masalah. Kemudian yang kedua, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi. Kemudian Ibu akan melakukan pembimbingan, penyelidikan kelompok. Kemudian kalian akan menyajikan hasil karya, dan yang berikutnya adalah menganalisis dan evaluasi proses belajar ya. Nah, untuk kegiatan ini nanti akan Ibu bagi, nanti penilaiannya itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama Ibu akan menilai sikap kalian. Tadi Ibu sudah nilai nih satu-satu. Siapa yang baca doa? Siapa yang nggak baca doa? Kemudian yang kedua, Ibu akan nilai sikap kalian, sikap sosialnya, jujur nggak nanti pas ujian ya, bukan ujian, pada saat mengerjakan kuis, kemudian keaktifan kalian, kemudian yang ketiga, Ibu akan menilai LKPD-nya, dan yang terakhir, Ibu akan menilai kuis atau latihan mandiri kalian. Oke, nah kita masuk ke orientasi masalah. Coba Ibu minta, ada yang mau membacakan masalah pertama? Biasanya kalau ada masalah pertama, ada masalah kedua. Enggak, satu masalah aja ya. Ada yang mau membacakan masalah ini, nak? Ayo tunjuk tangannya. Saya, Bu. Oke, silakan Ainun. Baik, izin ya, Bu, saya bacakan. Iya. Orientasi masalah. Pramuka 181182 SMP Negeri 1 Sungai Selan akan mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau bersami. Pada kegiatan ini, pembina Pramuka akan menyiapkan kegiatan hiking. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, pembina Pramuka UDEP 181182 bersama pembina Pramuka lainnya di Kecamatan Sungai Selan membuat rute perjalanan yang akan dilalui para anggota Pramuka Penggalang. Apabila lapangan upacara sekolah SMP Negeri 1 Sungai Selan dijadikan sebagai titik awal, di manakah posisi pos 1 jika berada di arah utara sejauh 600 meter, dilanjutkan ke arah timur sejauh 800 meter, dan terakhir ke arah selatan sejauh 300 meter. Oke, terima kasih Ainun. Kira-kira nih, sebelum Ibu lempar ke yang lain, apa sih masalah yang ada di dalam wacana ini, Ainun? Mencari ini, Bu, titik akhirnya, sepertinya kayak gitu, Bu. Mencari titik akhir, posisi akhir. Nah, Iya. kira-kira Ainun gambaran nih, gimana nih caranya? Ada nggak gambaran cara menentukannya? Kalau saya lihat di sini, saya pakai kompas, Bu. Oh, pakai kompas, boleh. Jadi kalau nggak pakai Saya, Bu. Bri, Bri dulu, nanti setelah Bri baru Suharyadi ya. Bri dulu. Gimana nih Bri pendapatnya? Yeay, aku yang disuruh. Hai. Jadi aku tinggal tarik garis, Bu, dari titik awal ke titik akhir, Bu. Oh, ditarik-tarik garis. Oke, nanti pasti dapat jawabannya. Iya. Cari yang letak jarak yang paling pendek, Bu. Nah, coba kalau dari Bri, kira-kira apa nih hasilnya? Coba cari-cari dulu sambil dengerin pendapat Suharyadi. Kalau Suharyadi gimana? Kalau saya ini kan mau ke pos 1, Bu ya. Iya. Kayaknya belok-belok ini, Bu. Iya, belok-belok. Belok-belok ke, kalau dari lapangan SMP, nah itu kita ke atas
ke atas 600 meter, terus ke kanan ya kalau timur ya. Ke kanan apa ke kiri ya? Saya lupa Bu kalau timur itu. Setelah Ya, itu lanjut. baru turun ke bawah 300 meter. Itu Bu. Oke, turun ke bawah. Kira-kira posisi akhirnya gimana nyebutnya nih? Udah terbayang belum? Posisi akhirnya. Belum Bu, belum kebayang Bu. Iya. Berarti penting banget nih belajar koordinat kartesius, bener nggak? Betul Bu, biar nggak nyasar. Betul, Bu. Biar nggak nyasar. Kalau Bri udah ada gambaran belum? Apanya, Bu? Udah ada gambaran belum di mana nih posisi akhirnya anggota pramuka tadi pos 1 tadi? Oh, posisinya dari titik awal ya, Bu ya, dari dari lapangan upacara itu ya. Nah, kira-kira udah dapat gambaran belum? Oh, berarti itu tinggal ini, Bu. Kalau dari titik awal berarti 300 meter 600 meter ke 800 meter ke timur, 300 meter ke utara. Jadi terakhirnya dia di mana? Oke, jadi Dia masih ada di sebelah inian ya, pakai arah mata angin ya, Bu? Oh, pakai arah mata angin boleh. Jadi penting banget nggak Pri, belajar koordinat kartesius? Penting, Ibu. Ya, oke. Jadi biar nggak muter nih, bayangin di mana sih letak pos 1 kayak gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi dan sebelum Ibu lanjut ke LKPD, tugas kelompok, Ibu akan memberi materi pengantar terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah materi pengantar yang ditanyakan oleh Bri tadi, ya, terkait dengan arah, ya. Oke, ini kira-kira gambar arah apa, Nak? Arah Angin. Nanti di koordinat kartesius ini akan ada 3 buah arah yang kita akan gunakan. Yang pertama, arah mata angin apa saja yang kita ketahui? Utara, Selatan, timur, timur. Suharyadi udah tahu nih di mana arah timur? Udah Bu, di kanan. Berarti utara tuh di atas Bu ya? Hah? Utara itu di atas Bu ya? Iya, di atas. Kalau dalam Berarti terbang kita Bu? Iya, Nak? Berarti kita terbang kah itu kalau ke atas? Iya, kan petanya mendatar, Nak. Oh, berarti bukan terbang Bu ya? Iya, bukan. Suharyadi, emang kamu mah maunya terbang mulu. Itu ciri anak yang cerdas, nggak apa-apa. Tapi yang penting Ibu taunya LKPD sama kuisnya itu dapat 100 ya. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan. Apa saja arah yang akan kita gunakan pada sistem koordinat kartesius? Yang pertama apa, Nak? Atas. Kemudian Bawah, kita kiri, kanan. Kiri, kanan. sepertinya nggak terlalu susah. Nah, naik lagi arahnya. Apa ini, Nak? Positif. Positifnya di mana? Di atas. atas dan kanan. Kanan. Selanjutnya? Negatif bawah dan kiri. bawah. Negatif ke arah? Kiri Kiri dan bawah. dan bawah. Untuk materi ini silakan kalian catat, silakan kalian foto apapun itu, karena materi untuk pengantar ini sangat penting untuk mempelajari tentang koordinat kartesius. Bisa kita lanjutkan, Nak? Bisa, Bu. Bisa Bu. Nah, selanjutnya, udah masuk nih. Karena koordinat kartesius udah pernah dipelajari saat SD, kayaknya kita ingat-ingat aja ya. Oke, ini sumbu X itu bentuknya garis mendatar atau vertikal? Mendatar, Bu. Datar, Bu, horizontal. Ya, benar. Atau biasa kita sebut dengan garis horizontal. Horizontal. Yang baring Bu, garisnya. Iya, yang tidur, yang baring. Yang tidur. Ini Suharyadi hobi tidur nggak di kelas? Awas ya kalau tidur. Enggak Bu. Tidur mulu, Bu. Nanti kalau tidur, kita kunci nanti pintunya. Selanjutnya, yang ini disebut sumbu X, yang berdiri tegak disebut apa, Nak? Sumbu Y. Atau vertikal. Nah, sekarang yang O itu di tengah-tengah disebut apa, Nak? Titik 0, Bu. Titik O. Iya, Oh, O no. atau titik itu ada sebelahnya tuh, ada tulisan Titik. 0,0, Oh, Bu. Titik pusat. Pusat, titik pusat. Titik pusat. Berarti udah kemampuan membacanya udah bagus ini. Oke, kita lanjutkan. Kiri kira-kira positif, negatif. Oh, bukan kiri, kanan. Positif Bu. negatif. Positif. Bagus. Siap, positif. Selanjutnya ke kanan, ke kiri. Negatif. Negatif. Selanjutnya atas. Positif. Dan ke bawah. Negatif. Oke, bagus, very good. Oke, kita lanjutkan ke pengantar berikutnya.
Kuadran pada koordinat kartesius. Tadi kalian bilang belum pernah belajar kuadran. Oke, pertama Ibu mau tanya. Koordinat kartesius ini terbagi menjadi berapa, Nak? 4, Bu. 4. Nah, 4. Kuadran, kalau 4 berarti kuadran ada hubungannya dengan pembagian. Jadi kira-kira kuadrannya ada berapa? 4, Bu. Ada 4 juga, Bu. Ada 4. Oke, kita ambil sebelah kanan dulu. Daerah ini kuadran berapa? Coba tebak. 1. Kuadran 1, Bu. Ya, sebentar, kuadran 1. Selanjutnya kita lihat yang sebelah, kuadran berapa? 2. Bagus. Selanjutnya? 3. Selanjutnya? 4. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, materi Berarti berurutan ya tiap ya. berurutan, jadi nggak susah buat ngapalnya. Matematika itu menyenangkan, matematika itu mengasihkan, matematika itu mudah. Asal mau berusaha. Oke, kita lanjutkan ke materi. Ini adalah titik-titiknya ya, Nak ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu ayo berdiskusi. Oke, di sini Ibu minta kalian untuk membentuk ya, bukan membentuk. Membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari, karena kita hanya 12 orang, berarti kira-kira ada 3 sampai 4 orang. Ini mau Ibu yang bentuk atau kalian yang bentuk? Ibu aja, Bu. Oke, kalau Ibu Nanti yang kawannya milih-milih, Bu. Iya, milih-milih ya. Takutnya nanti berkumpul yang pintar di satu tempat ya. Iya, Bu. Oke, Kan pintar semua, Bu. iya benar, pintar semua. Takutnya nanti ada yang rajin-rajin yang ngumpul di satu tempat maksud Ibu. Oke, Ibu minta yang kelompok satunya itu Leni, kemudian Suharyadi, selanjutnya Bri dan Eka. Untuk kelompok 2-nya Ainun, kemudian Cahya, Ramli, dan Haisa. Untuk kelompok 3-nya Aprilia, Jerry, Retno, sama udah semuanya ya, Nak ya? Ada yang belum? Sudah, Udah Bu. semua, Sudah, Bu. Bu. Oke, Ibu kirim LKPD-nya ya, Nak ya? Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Udah sampai LKPD-nya? Sampai kemana nih? Atau Ibu kasih nih LKPD-nya, Ana dibagiin satu-satu. Udah diterima, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ini Ibu buka sambil membuka LKPD-nya. Oke ya. Silakan diskusi, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Oke. Boleh yang mau bertanya jika ada yang kesulitan dalam memahami bacaan? Silakan, ada yang mau bertanya? Atau sibuk mengerjakan tugas? Untuk kelompok 1 siapa ya ketuanya, Nak? Dipilih? Aryadi, Bu. Iya, Bu. Aryadi. Untuk kelompok 2 milih siapa ketuanya, Nak? Pak Ramli, Bu. Oke, Pak Ramli. Untuk kelompok 3 Bu. siapa, Nak? Jerry, Bu. Suaranya kecil, sayang. Oh, April. Ya, ya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD-nya? Oke, ini udah terbuka LKPD-nya. Sambil kalian diskusi, silakan sambil Ibu share LKPD-nya. Oke, gimana, Nak? Udah terlihat LKPD-nya? sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, silakan dijawab. Yang pertama, Ibu akan bimbing kalian mengerjakannya dari soal yang pertama ya, sambil didiskusikan. Silakan. Pernahkah kalian melihat denah? Nah, pernah nggak nih? Pernah, Bu. Nah, ya, jika pernah, di manakah kalian melihatnya dan untuk apa denah dibuat? Oke, coba tuliskan masing-masing. Nanti dikemukakan alasannya. Oke, untuk permasalahan 1 adalah kegiatan. Nggak tahu, dia bawa motor apa tuh? Oke, ini adalah titik koordinatnya serta hiking. Bawa kunci putih, itu buka deh. Oke, selanjutnya. Silakan isi, Nak ya, berdasarkan denah di atas, tentukan posisi benda pada tabel di bawah ini. Ada yang mau bertanya tentang pengisiannya? Ini Ibu isi 2 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Udah paham. Ibu mau tanya, kalau dia nol itu bagaimana, Bu?
Oh, yang 0 yang mana nih? Coba Retno. Oh, yang 0 tuh titik yang mana? Yang tenda Tenda 1, Bu. 1, Oh, tenda tenda 1, Bu. Nah, jadi tenda satunya dapat 0-nya yang mana? Yang posisi X atau posisi? Posisi X tuh. Oh, Posisi Y. Posisi X, posisi Y. Oke, kalau posisi Y titik 0, berarti dia ngikut sini. Berarti dia kalau 0 biasanya hanya atas, bawah. Atas, bawah. Hanya atas dan kanan kalau mau itu. Atau 0 satuan ke kanan atau 0 satuan ke atas. Jarang 0 satuan ke bawah. Ya, biasanya dia menggunakan yang Kalau tanda. Bu, kalau ditulis 01-an aja bisa nggak, Bu? Boleh, nggak Iya Bu, masalah. 01-an aja Bu. Ya, nggak masalah. Kelompok kami nulisnya gitu, Bu. Ya, mau Bener Bu. ditulis ada nggak yang selain nulis kanan atas tadi arah mata angin ada berapa tadi? Arah mata angin. Arah tadi Bu Aji ada berapa? 4. Ya, ada arah mata angin. Terus ada yang apa yang kedua? Ada apa tuh? Atas, bawah, Atas, kanan, bawah, kanan, kiri, kiri. positif, negatif. Yang ketiga? Positif, atas positif, bawah kiri negatif. Iya, jadi boleh aja sih, nggak harus tulis kanan kiri, atas bawah, bisa juga arahnya ambil utara, selatan, barat, timur, sebagaimana yang kalian pahami. Oke, bagaimana? Udah selesai dikerjakan anak-anak? Belum Bu, ini sementara Bu. Untuk permasalahan kedua tentang kuadran, udah gimana? Udah selesai, Nak? Belum, Bu, masih diskusi. Ya, mantap. Semakin aktif ya. Ibu akan pantau Zoom-nya ini. Siapa yang sedang aktif mengerjakan, siapa yang sedang tidur ya. Nggak ada yang tidur, semuanya pintar semua anak ibu. Oke. Oke, aktif semua mengerjakan ya. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan untuk permasalahan kedua kuadran bisa? Kalau bingung silakan dibaca bahan ajarnya karena materinya itu lengkap, semua Ibu jelaskan di bahan ajar. Tinggal membaca saja. Oke, permasalahan 2 kuadran. Nah, ini kesimpulannya ya, nanti dibuat kesimpulannya. Boleh menjelaskan tentang arahnya? Oke, sudah Nak? Permasalahan ketiga? Oke, nah ini permasalahan ketiga ini silakan buka GeoGebra-nya ya. Oke, Bu, stop share ini kita buka dulu GeoGebra-nya. Ibu akan bimbing bagaimana cara menentukan titiknya. Udah sampai ke permasalahan 3 ya, Nak ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu akan pandu untuk membuka GeoGebra-nya. Laptopnya udah ini ya. Ini link GeoGebra-nya udah Ibu rancang. Oke. Nah, ya. Oke, gimana? Udah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk kegiatan di permasalahan ketiga ini kan pada soal diminta tentang selanjutnya silakan kalian buka aplikasi GeoGebra. Semuanya udah buka aplikasinya, Nak, dari link yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Klik sembarang pada garis pertemuan yang terdapat pada diagram Kartesius yang disiapkan. Minimal ada 5 titik ya. Karena di sini Ibu sudah siapkan GeoGebra yang sudah terlihat titiknya. Oke, silakan kalian klik saja. Nanti gambarkan letak titiknya pada diagram Kartesius yang ada di LKPD. Oke, bisa dipahami panduan Ibu, Nak? Paham, Bu. Bisa, Bu. Kita mau titik apa nih? Kelompok 1 dulu, maunya titik apa nih? Kelompok 1. Kelompok 1 mau titik apa? Yang pertama. Pertama, apa tuh min 8? Titik A, X, Y. Oke, ini titik A-nya di sini letaknya. Silakan digambarkan. Kemudian kelompok 2 mau titik apa? Pilih 5 ya masing-masing ya. Nanti kan beda-beda warna merah, setiap Bu. kelompoknya. Kelompok 2 mau Yang warna merah. Siapa nih suara? Merah. Ini, Bu. Aini suka yang merah. Pasti bajunya banyak merah nih di rumah. Sangat suka, Bu. Saya Indonesia Raya, Bu. Jadi, tolong ya didengar ya anak-anak sekalian. Nanti kalau Aini ulang tahun kasih kado warna merah. Oke, ada lagi yang lain yang kelompok 3 mau yang mana titiknya? Kelompok 3. Bu. Kelompok 3. Warna ungu. Warna Warna ungu dan ungu pink. ada 2 ini.
Warna ungu dan pink. Oke, satu ya. Pink dan ungu. Oke. Udah dicatat masing-masing titiknya, Nak? Sudah, Bu. Udah ditulis? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, berarti tinggal menjawab, menyelesaikan. Yuk tunggu, bentar lagi nih selesai, 2 menit lagi. Tinggal presentasi. Silakan kumpulkan LKPD-nya kalau sudah selesai, Nak. Udah selesai? Gimana, udah selesai, Nak? Belum, Bu, belum. Ayo, lebih cepat, lebih semangat. lebih. Ayo. Gimana, Nak? Udah selesai? Oke, kita kumpulkan ya LKPD-nya, Ibu siapkan. Oke, silakan kumpulkan LKPD-nya. Oke, sudah Ibu terima LKPD-nya. Ya, ada apa, Nak? Mana? LKPD sudah Ibu terima, selanjutnya coba apakah ada yang mau presentasi terkait Suaranya putus-putus, Bu. materi yang akan suaranya putus-putus. Oke. LKPD-nya sudah Ibu lihat semua ya? Putus, Bu, suaranya. Sudah, Bu. Suaranya Iya, putus-putus, Bu. LKPD-nya udah masih putus-putus ya. Kalau sekarang udah terdengar belum jelas, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi udah masing semuanya lihat sudah yang di Korea yang mau presentasi silakan tunjukkan. Putus-putus suaranya, Bu. Suaranya putus-putus, Ibu, maaf. Ibu gurunya kepental keluar. Iya. Tak apa-apa teman-teman, kita tunggu. Ibunya Ayo kita kebelet ke kerjakan. WC. Ibunya ke WC dulu, sabar ya teman-teman. Iya, Itu kata ketua teman-teman. kelas. Bri? Bri? Hai. Kenapa adik kau merindukanku? Nanti kamu ya yang presentasi kelompok kita. Aku masih di jalan. Aku bagaimana? Yang lain lah kalau gitu. Hari ini? Ya, Bu. Halo anak-anaknya. Ya, Ibu tidak tadi sempat apa-apa, terlempar dari Zoom ya. Bu. Iya, yang penting Ibu masih bisa masuk dan menemani kalian. Oke, untuk masih ini ya, masih ya, oke. Makasih Pak Suhari, makasih Suhari ya udah standby Zoom. Oke, LKD-nya udah Ibu terima ya, Naya. Selanjutnya ada yang mau presentasi? Silakan, bukan mungkin ya. Kelompok berapa yang mau presentasi? Bu, coba kelompok Silakan. 3, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3, Bu. Halo, Bu. Bu Ida. Ya udah, Retno presentasi Iya. aja. Ya. Ini Ya, Bu. Ya. Izin ya, Bu ya. mau presentasi? Oke, silakan. Ya. Kelompok 3 ya, Nak ya? Oke, Bu. LKPD-nya sudah silakan. Nah, baik Ibu, terima kasih Bu kesempatannya. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, untuk yang pertama, pernahkah kalian melihat denah? Jawaban kami pernah, Bu. Terus jika pernah, di manakah kalian melihatnya dan untuk apa denah dibuat? Tuliskanlah pendapat kalian dari pertanyaan tersebut di bawah ini. Jadi kami kan pernah nih Bu melihatnya. Nah, kami melihatnya pada undangan ulang tahun, undangan pernikahan, dan di sekolah, yaitu denah tempat duduk siswa. Kemudian untuk yang permasalahan satunya, di sini kan sudah Ibu kasih contoh ya, pos 1, 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, kelompok kami menjawab untuk pos 2-nya itu di 4 satuan ke kiri, kemudian 4 satuan ke atas. Pos 3-nya itu 3 satuan ke bawah dan 3 satuan ke kanan. Ya.
Kemudian tenda satunya 2 satuan ke kanan, 0 satuan ke atas. Tenda 2-nya 0 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Kemudian tenda 3-nya 2 satuan ke kiri, 0 satuan ke atas. Tenda 4, 0 satuan ke atas, 2 satuan ke kiri. Kemudian untuk perumahan, perumahannya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Pasar 4 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Lapangan 4 satuan ke kiri, kemudian 3 satuan ke atas. Untuk hutan 8 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Pemakaman 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah, kemudian kolam 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Lanjut ya Ibu ya. Ya, Bagaimana Bu, silakan. lanjut. Untuk kuadran Ya. ya. Untuk kuadrannya permasalahan 2, kuadran 1 itu titik koordinat pos 1 sama perumahan dan pasar. Jadi koordinat X-nya yang berada di arah positif, koordinat Y-nya positif. Kemudian yang berada di kuadran 2 itu hutan, pos 2, lapangan, koordinat X-nya itu negatif, kemudian koordinat Y-nya positif. Kemudian yang ada di kuadran 3 itu ada pemakaman sama kolam. Ya, di koordinat X-nya negatif, kemudian Y-nya juga negatif. Untuk kuadran 4, ada pos 3. X-nya positif, Y-nya negatif. Kemudian untuk yang nomor 4, kuadran 1. Nutup, Bu. Bu, maaf, ini nutup. Atau Oh Ibu? iya. Kita share lagi ya. Ya, Bu. Oke. Coba nih mungkin Suharyadi. Ada Suharyadi, Nak? Ya, Bu. Iya, coba Suharyadi tolong saya dijadikan co-host. Untuk permasalahan kelimanya gimana, Reno? Udah ada jawabannya untuk permasalahan kelima? Silakan. Jadi titiknya di mana ya? Jadi permasalahan kelima tadi adalah permasalahan yang ada di pertemuan pertama kita tadi. Pertemuan pertama di awal pembelajaran tadi. Kira-kira apa nih jawabannya? Jadi di mana letak pos 1? Coba. Bisa kasih gambaran, Nak? Oke, untuk yang ke ininya, Nak? Suaranya nggak ada, Retno. Suaranya, Retno? Remote kan. Ya. Ya, Bu, ini Bu ya. Apakah ini Bu jawabannya bagaimana Bu? Oke, coba ke bawah lagi, Nak. Enggak ada Bu, ini Bu jawaban kelompok kami. Ya, berdasarkan bagian ini. Coba ya, Bu. Ya. Berdasarkan Ibu stop dulu. Oh, ini Ibu nggak bisa share nih. Kayak ya. Ini ya Bu ya, yang nomor 6-nya. Oke, ke bawah lagi, Nak. Ada bisa ke bawah? Ini, Nah. Ini untuk ini apa jawabannya? Ini Bu, yang tadi saya Ini kan tadi, adalah Bu. permasalahan kita di awal. Ya. Mana titiknya, Nak? Bentar, Bu. Coba dijawab ya. Ini ya. Ini bukan Bu. Iya. Oke, coba di stop share dulu yang sebelumnya, kemudian share lagi yang baru. Oh, gitu. Oke. Kemudian. Nah, ini Bu. Oke, ya, kita coba lihat. Jadi titik mana, Nak, dapatnya untuk soalnya? Berarti pos 1 itu letaknya di mana? Pos 1. Ini satu soalnya ya, Bu ya. Coba dilihat tadi soalnya. Pos 1 berada di arah utara sejauh 600 meter ya, Bu ya. Ya, kemudian belok ya. Belok ke timur sejauh 800 meter, kemudian ke arah selatan 300 meter. Jadi posisinya di mana sekarang? Di sini ya Bu ya,
800,200 Iya, bukan, Bu? berapa? 800,200. 800,200. Oke. Bukannya Kira-kira 800,300 ya, Bu? 800,300, Bu. coba ada yang mau menanggapi? Ibu mau nanya. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan coba tunjuk tangannya. Ibu, Ibu. Ini Retno, saya mau nanya. Ini kan di sini dibikinnya tuh 100, titiknya 200, 300. Kalau misalnya nih, saya nggak mau nulis 100, kan sama-sama punya 02 tuh di belakang. Boleh nggak saya nulisnya 1, 2, 3, boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak, Bu, kayak gitu, Bu? Coba Nanti pikirkan dulu, nggak kira-kira cukup, boleh Bu. atau enggak? Nggak cukup, April, Iya. kertasnya. Kalau ditulis dari 0 panjang nanti. Dari 0. Iya. Nanti sampai ke lapangan bola nulisnya. Ini Suharyadi yang kelompok Retno ya, yang bantu ya. Bagus, pintar. Oke, cakep. Jadi nggak boleh ya Suharya, misalnya kita maunya dari 1 aja gitu, jangan gede-gede angkanya. Nggak boleh, Bu, nanti sampai malam nggak pulang-pulang sekolah. Oke, ini Ya, Suharyadi. Saya suka sekali ini dengan siswa seperti ini. Ada lagi? Ada lagi, Nak? Nanti baru Ibu ini jelasin. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang nanya Saya, tadi, Bu, Bu, udah kelompok 800, 1, 200 Bu. kayak mana? Iya. Ya. Siapa tadi? Bri ya? Atau Bu Len, ada Leni tadi nanya? Ada tuh, Bu, mau nanya 800 sama 200 dapatnya dari mana? Tanya sama Retno. Mau tanya sama Retno. Iya, karena yang presentasi Retno. Iya, Retno, kayaknya Ya, 800, ayo. 300 ya. Ini ya. Iya. Ya, Suharyadi tadi, Bu, yang nulis ini. Ini Suharyadi yang nulis. Bohong, Bu, bukan saya, Bu. Itu kelompok gitu. Iya, tadi katanya 200. Sudah saya tulis 200, Bu. Wah, Di jangan sini berantem teman-teman. Oke, ya udah. Yang penting, oke, ada lagi yang mau bertanya, Nak? Atau yang mau menanggapi? Jadi Retno setuju itu ada kemungkinan salah ya, kelebihan ya, Nak ya? Untuk kelompok 3 gimana? Apakah setuju dengan pendapat Bri tadi? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Oke, setuju. Kira-kira ada lagi yang mau ditanggapi dari hasil jawabannya, Nak? Gimana, ada lagi? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke. Kayak Ibu bantu ya menjelaskannya ya, benar ya. Bisa aja untuk April, bisa aja ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, akan tetapi nanti paling dikasih keterangan dalam ratusan. Nah, jadi seperti itu, karena memang untuk meternya ini harus pakailah ratusan, jadi harus dikasih keterangan dalam ratusan. Jadi Oke, boleh, Bu, gimana ya? anak-anak? Boleh ya Iya, kita tulis. boleh, Oh, Suharyadi. saya keliru berarti, Bu. Tapi benar, Nak, tapi benar jawabannya. Kalau misalnya kita buat 1, 2, 3 sampai gitu lagi Nggak pulang-pulang, Bu, ya. pulang-pulang, benar. Catat jawabannya. Ya. Benar ya, makasih April atas pertanyaannya, udah menantang pemikiran ini. Oke, silakan ditutup. Oke, selanjutnya Ibu mau memberikan kuis ya. Silakan kerjakan kuis, silakan keluarkan kertas 1 lembarnya, Nak. Udah siap semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, kita akan mengerjakan kuis terlebih dahulu. Untuk lembar jawabannya sudah Ibu kirimkan. Ini udah terlihat ya, Nak ya? Besar Ibu? Belum. Iya. Ya, sambil menunggu. Tadi Ibu sudah memberikan gambaran soalnya. Silakan kalian kerjakan pada kertas jawaban kalian. Ini PPT tadi, Kak, Bu. Iya, jadi ini lagi Ibu naikkan. Nah, iya. Oke, tadi kita udah presentasi ya. Ini kuisnya. Silakan mengerjakan kuisnya, Ibu tunggu. Waktunya sekitar 15 menit ya, Nak ya. Oke, ada 2 permasalahan. Tadi permasalahan 1 dan permasalahan 2. Oke, kerjakan dengan Oke, soalnya sudah dikerjakan semuanya, Nak? Sudah, Bu. Sudah dikerjakan Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau udah selesai, tolong Bri nih
Nanti dikoordinir temannya ya, Ibu kasih link ke Bri, dikoordinir Siap. Bu, dikumpulkan di satu link. Oke, siap. Terima kasih ya. Baik, Bu. Kumpul secepatnya. Jadi Oke, siap, Bu. next. Nah, Nanti saya tagihin. Iya, makasih Bri. Oke, kan pembelajaran tadi. Sekarang kita masuk ke penutup. Kira-kira apa sih yang kalian rasakan setelah Ibu mengajarkan sistem koordinat kartesius? Tunjukkan apa yang kalian rasakan. Koordinat kartesius itu seperti ini, kayak gitu. Yang rasakan dulu, gimana rasanya? Oke, silakan tunjuk tangan atau mau ditunjuk. Coba Haisa Aziz. Iya Bu, Bagaimana perasaannya saat belajar koordinat kartesius? saya senang Bu, nyari titik koordinatnya seru, ada gambar-gambarnya. Ada gambar-gambarnya seru ya. Kalau dari Suhri gimana? Saya Bu ya. Iya, gimana kita jadi pilot nanti? Kayaknya saya mengurungkan niat jadi pilot Bu. Kenapa? Karena kilometernya terlalu jauh. Iya Bu, kayaknya susah Bu. Tapi saya senang belajar hari ini Bu. Saya sudah bisa tahu menemukan tadi tuh apa namanya tuh yang pos 1 tadi tuh. Kan awalnya saya bingung. Jadi saya sudah bisa menemukannya. Jadi saya nggak kesasar Bu. Dia bisa tahu arah Bu. Nggak kesasar. Bisa tahu arah, betul bilang Susan Bu. Iya, oke. Selanjutnya ada yang bisa merangkum materi yang kita pelajari hari ini? Silakan coba Leni. Apa saja yang kita pelajari? Tadi kita belajar apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Pertama, koordinat kartesius ya Bu ya. Menentukan. Selanjutnya apa tadi? Apa ya? Kok jadi lupa ya Bu? Koordinat kartesius menentukan sumbu X dan sumbu Y. Udah lupa. Iya. Iya, sumbu X, Y. Terus apa lagi? Sudah itu yang positif negatif. Iya, positif negatif. Silakan. Apa lagi ya? Kuadran. Iya, kuadran ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kalau kuadran 1 positif semua. Kalau kuadran kedua, sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Kalau kuadran ketiga, kedua-duanya negatif. Kuadran keempat, sumbu Y-nya negatif, sumbu X-nya positif. Gitu ya, Bu? Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk Leni. Ayo semuanya. Oke ya. Alhamdulillah kita sudah itu Ibu tadi sudah melihat kearifan kalian. Ibu acungi jempol kepada kelompok paling kira-kira kelompok siapa? Kelompok 2. Ya, bisa tebak kelompok apa? Kelompok 1. Semua kelompok berarti. Kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2 semuanya keren. Kelompok 3. Oke, terima kasih semuanya. Kegiatan pembelajaran selanjutnya sampai jumpa pada materi yaitu menentukan posisi relatif titik terhadap pasal 0,0 dan titik tentu. Masih semangat anak-anak? Masih Bu. Masih semangat. Masih, oke. Selanjutnya mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini. Ibu minta kepada ketuanya sudah ini Jerry sudah hadir di sini atau mungkin kembali ke wakil ketua kelasnya nih, pimpin teman-temannya untuk menutup kegiatan pembelajaran. Halo Neni, silakan pimpin teman-temannya. Kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Ibu akhiri pembelajaran hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Ibu. Baik. Apakah di sini ada Bu Dwi? Nggak ada ya? Saya lanjutkan saja. Yang bagian mahasiswa yang mengomentari. Observer. Ya, siapa tuh sekarang? Saya dan Ibu Leni. Iya. Silakan Bu Leni di. Baiklah, makasih Bu atas ininya. Mohon maaf Bu Ida. Langkahnya sudah bagus Bu, step by step-nya, hanya karena mungkin karena gangguan ya Bu ya, jadi agak masalah sedikit. Selebihnya sudah bagus Bu, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Bu Leni ya. Iya Bu.
Kalau alhamdulillah saya sudah sampai rumah. Jadi kalau dari saya memang ini tadi Bu Ida ya yang presentasi Bu Ida ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya udah bagus ya. Yang mungkin masukan dari saya ketika saya tadi kok belum Iya, Bu Ida. lihat permasalahan yang ada di penyampaian Ibu itu dia di video apa di LKPD itu, Bu? Di ini Bu, di PowerPoint. Kalau yang di video itu yang ini Bu, masalahnya. Berarti kalau di video kalau yang video di luar LKPD-nya? Kalau video di luar LKPD lebih kepada motivasi. Tapi di pertemuan kedua itu menggunakan permasalahan dengan video, Bu. Jadi biar nggak banyak. Nggak apa-apa. Kalau yang ini motivasinya saja seperti itu. Tapi tadi kan saya melihat permasalahan 1, permasalahan 2 gitu kan ya. Nah, itu kan dijawab secara berkelompok, secara berkelompok. Apakah masalah itu ada di LKPD? Ada, Bu. Oke. Nah, ada. Jadi kalau ada berarti kan masalah itu di apa namanya? Didiskusikan secara berkelompok begitu ya. Ya kan? Maka anak-anak itu kalau sudah berdiskusi kan harapannya mereka sudah mengerti karena bersama-sama didiskusikan. Sehingga ketika Ibu memberikan soal kuis itu jangan dijawab secara berkelompok. Jadi saya dengar Ibu bilang kuisnya secara berkelompok. Jadi saya pribadi Bu, makanya tadi saya dengar Ibu bilang berkelompok soalnya diskusi kuisnya. Maka saya harap supaya tidak berkelompok itu mandiri gitu. Iya, mandiri Bu. Oke ya. Jadi untuk seluruhannya udah cukup baik. Cuma itu aja masukan dari saya. Mungkin Ibu kesalahan ngomong atau gimana. Ya, tapi tadi benarnya sih kuisnya berkelompok gitu. Padahal harusnya Bu. Jadi ya, itu aja mungkin masukan dari saya, semuanya udah cukup bagus. Terima kasih Bu Ida atas penyampaiannya. Iya, Oke. Bu. Ini Bu Dwi ada nggak di sini ya? Saya belum lihat. Bu Dwi-nya lagi. Ya, Bu. Oh iya. Ya Bu Dwi silakan dikomentari, saya tadi sudah. Giliran Ibu silakan Bu. Ya, baik Bu Ida. Ya, Bu. Tadi sampai ini ya, sampai kalau ngajar itu nggak terasa ya, waktunya tuh sampai 12 gitu. Maksudnya waktunya itu nggak terasa gitu. Cuman tadi sepertinya saya lihat sudah sesuai. Tadi videonya itu Ibu buat sendiri ya? Iya, Bu, buat sendiri. Jadi bikin lama di situ. Ya, video yang tadi saya ini. Terus setelah itu tahapannya, setelah itu kan masalah ya. Kemudian diminta LKPD ya, Bu ya? Iya, Bu. Terus ke bawah itu, terus setelah LKPD apa Bu yang dikerjakan ya? Ini kuisnya, Bu. Kuis itu kan di luar post-test kan, Bu? Iya, ada Bu. Di akhir pembelajaran maksudnya? Ya, di akhir pembelajaran. Kuis ini sebagai post-test atau kuis itu tersendiri? Iya, sebagai post-test. Iya, sebagai post-test, Bu. Oh, sebagai post-test. Berapa kuis yang diberikan, Bu Ida? Hanya 2 permasalahan, Bu. Jadi permasalahan 1 itu ada 4 pertanyaan, permasalahan 2 itu 1. Oh, gitu. Kalau kuis itu mungkin kalau post-test ya post-test gitu, Bu. Iya, kalau menurut saya ya. Jadi kuis itu, jadi kuis itu tuh di luar post-test. Ya, kalau mau ngasih kuis, kalau nggak ada kuis ya nggak apa-apa, langsung aja post-test gitu. Uji pengetahuan ya. Seperti ini, Bu ya. Oke, ada lagi, Bu? Mungkin itu saja dari saya, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewa juga ya. Oke, terima kasih Bu. Saya stop share ya Bu ya. Ya, silakan. Tadi saya sempat terlempar Bu.
Jadi hostnya udah pindah ke Pak Suharyadi. Gitu ya, makanya harus ini. Oke. Ya, oke.